Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan hadis nomor 6. Ya, hadis yang ke-6. Kemudian sudah kita baca, sudah sedikit kita jelaskan, sudah kita maknani ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun. Kemarin baru sampai itu ya. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Kemarin kita lihat syarah dari kitab Al-Majalis As-Saniyah. Innal halala bayyinun. Kemarin sudah ya zahirun munkashifun. Yang pada intinya kemarin sudah saya jelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i dikatakan halal kalau ada terpenuhi ya. Kalau terpenuhi salah satu di antara dua kriteria. Pertama ialah ada dalil yang menerangkan itu adalah halal, itu halal. Yang kedua adalah tidak ada dalil yang menerangkan itu haram, berarti halal. Jadi ini lebih luas. Sedangkan Imam Hanafi lebih sempit, beliau membatasi dikatakan halal kalau ada dalil yang menerangkan itu adalah halal. Jadi lebih sempit. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ini sekarang kita teruskan. Qaluhu innal harama bayyinun. Jadi ini Mbak, dibuka kitabnya. Silahkan Al-Majalis As-Saniyah halaman 24 ya, 24. Setelah ini baris keberapa dicari sendiri. Qaluhu innal harama. Qaluhu innal harama ay wa huwa mana'a min ta'atihi dalilun ala madhhabil imam syafi'i wa ma lam yarid dalilun bihillihi ala madhhabil imami Abi Hanifata. Sesuatu yang haram itu apa toh? Haram itu kalau menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang dilarang untuk melakukan oleh suatu dalil. Sesuatu yang menurut dalil itu dilarang untuk dilakukan, untuk dimasuki atau dimakan dan seterusnya, diambil dan seterusnya. Ya. Itu satu menurut Imam Syafi'i. Yang kedua menurut Imam Hanafi dikatakan haram adalah ma lam yarid dalilun bihillihi. Sesuatu yang tidak ada dalil yang menerangkan bahwa itu halal. Ini memang kemarin ya, cakupan halal jadi lebih sempit. Jadi kalau Imam Hanafi ya ketika itu dikatakan halal itu harus ada dalilnya. Kalau enggak, maka itu masuk kategori haram. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan itu halal berarti adalah haram. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Sesuatu yang memang ada dalil yang melarang. Gitu. Jadi ini kita lebih luas ya, lebih banyak, lebih cakupannya jauh lebih luas ya. Jadi kriteria haram ialah, jadi ada dua versi. Sekali lagi Imam Syafi'i mengatakan dikatakan haram kalau apa? Ada dalil yang melarang, itu baru haram. Kalau Imam Hanafi tidak ada dalil yang menghalalkan. Maka kalau kita ikut Imam Syafi'i berarti asalkan itu ada dalil yang mengharamkan atau yang melarang, itu haram. Ya, kalau nggak ada dalil yang mengharamkan berarti halal, lebih simpel ya, lebih enak lah gitu ya. Bayyinun itu juga jelas ya. Qaluhu bayyinun. Apa itu bayyinun? Ya'rifuhu kullu ahadin lam yantafi an dzatihi sifatun muharramatun. Jadi jelas ya, setiap orang mengetahui ya, tidak hilang ya dari zatnya itu adalah sifat yang diharamkan. Jadi sudah jelas ketahuan. Khamr semua orang tahu itu haram. Bangkai semua orang tahu itu haram, jelas. Ada melekat dalam zatnya itu sifat yang diharamkan. Fahuwa ini sebetulnya masih menerangkan lagi soal haram. Fahuwa muni'a minhu syar'an ittifaqan. Ya. Imma li sifatin fi dzatihi zahiratin kasimmi wal banji wa ghairihima aw ghairi zahiratin ka tahrimi ba'dil hayawani wa imma li khalalin fi tahrimihi kal maghsubi wa bi'il ghururi war riba. Apa itu haram? Fahuwa muni'a minhu syar'an, sesuatu yang secara syara' itu dilarang. Ittifaqan secara
muttafaq alaih, kesepakatan. Semua mengatakan itu haram. Ya, ittifaq. Walaupun nanti ada juga yang khilafiyah ya. Nah, haram itu bisa karena sifatnya, imma li sifatin, karena sifatnya fi dzati yang melekat pada zatnya, zahiratin baik itu jelas, kasimi, simi itu racun. Ya, kasimi seperti racun, wal banji, banji itu tanaman yang memabukkan ya, bangsanya itu apa ya? Bangsanya ganja. Itu kalau wal banji. Ya, itu tanaman yang memabukkan. Jadi apa namanya? Haram itu bisa karena zatnya. Itu satu. Jadi zatnya itu sendiri memang haram. Baik itu zahirah, ada sifat yang muharramah yang zahirah. Contohnya adalah tadi satu, apa tadi? Racun. Jadi racun itu zatnya sendiri itu sudah haram. Ya. Jadi haram karena zatnya yang melekat. Ada sifat yang melekat, sifat yang diharamkan. Ya. Ganja, jadi tanaman yang memabukkan. Ya. Itu yang zahirah. Kemudian ada yang ghairu zahirah. Ya, yang ghairu zahirah itu apa? Katahrimi ba'dil hayawan. Ya, keharaman sebagian hewan. Itu kan tidak melekat ya, sifat yang tampak ya. Apalah ya, misalnya yang bertaring itu apa? Misalnya harimau gitu ya, atau apa? Kucing misalnya gitu ya. Nah, itu tidak sama dengan racun tadi. Ya, kalau racun jelas dari zatnya sendiri sudah tampak jelas. Ya. Itu karena sifatnya. Yang kedua, wa imma li khalalin fi tahrimihi. Jadi yang kedua, kelompok yang kedua ini keharamannya itu bukan karena zat yang melekat, karena sifat yang muharramah, tapi karena khalal, karena ada cacat, ada masalah, ada kesalahan dalam perolehannya. Misalnya ayam itu kan halal. Tapi kalau ayam curian ya haram. Nah, ini bukan karena sifatnya, tapi bukan karena zatnya, tapi karena apa? Khalal ya, fi tahrimi, karena ada cacat. Karena ada apa namanya? Faktor yang diharamkan yaitu apa? Mencuri. Ya, jadi ayam curian itu haram. Haramnya bukan karena zat, tapi karena li khalalin fi tahrimihi. Nah, ini yang di kitab Al-Majalis As-Saniyah. Nah, kalau kita bicara soal halal dan haram nanti itu akan sangat luas ya. Bisa sesuatu yang kita makan, yang kita konsumsi, makanan, minuman, bisa yang kita pakai, ya, pakaian kita, ya misalnya sutra, ya, semua tadi sama, apakah karena zatnya atau karena kholal tadi. Makanan, minuman, pakaian, juga tidak hanya itu, apa yang kita lakukan, termasuk yang kita ucapkan. Jadi nanti sangat luas itu, halal dan haram itu. Nah, ini sedikit saya tambahkan karena ini nanti tentu saja kita melihat ketinjauan fikih. Ya. Saya sedikit tambahkan, sedikit kutipan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum, jadi belum lama beliau meninggal dunia. Di juz 3 halaman 500 sekian ya. Ini sedikit selingan ya, ada tambahan sedikit soal fikih. Ya, al-mutlabul awwalu anwa'ul ad'imati wa hukmu kulli naw'in minha. Jadi macam-macam makanan dan hukum di tiap-tiap macam itu. Al-wadha' al-insaniyu alladhi yuqalu naw'ani nabatun wa hayawanun. Ini jadi nganggo HP ora apa-apa ya, di Facebook ada ya, kelihatan. Makanan manusia, jadi yang dimakan oleh manusia itu ada dua macam. Yang kita konsumsi itu ada dua macam, yaitu nabatun wa hayawanun. Satu tumbuh-tumbuhan, dua hewan. Kan itu yang kita konsumsi itu. Makanan ya, makanan yang kita konsumsi. Jadi tanaman dan atau apa tumbuh-tumbuhan dan hewan. Amman nabatul ma'kulu fakulluhu halalun illa najasa ad-darra wal muskira. Jadi rumusnya gampang. Semua tanaman itu halal. Ya, semua tanaman itu halal kecuali yang najis, satu, yang kedua yang membahayakan, tiga yang memabukkan. Ya, jadi sekali lagi rumusnya atau apa kaidahnya, patokannya gampang ya, seluruh tanaman itu halal kecuali tiga. Satu, apa tadi? Najis. Ya. Kedua, membahayakan. Ketiga, memabukkan. Ya, selebihnya adalah halal. Jadi ini kan enak. Jadi kemarin ya dari residu itu, pokoknya yang selain tiga itu halal, seluruh tanaman. Ya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut. Amma an-najisu, yang najis, au ma khalatathu najasatun, ayil mutanajisu, atau yang terkena najis,
yang tidak bisa dipisahkan ini, fala yukalu, tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan. Ini qouli ta'ala wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha. Allah mengharamkan yang kotor, yaitu an-najasa, najis. Itu adalah khabithun. Nah, sekarang walau tanajjasa tahirun, ada benda yang suci yang terkena najis, ya. Tanajjasa terkena najis, tahirun khawlin seperti coka. Wada besin itu maknanya bisa madu ya, madu atau sirup. Waduhnin minyak ya. Zaibin itu yang cair ya. Zaitin ya. Maka haruma, hukumnya haram. Liqaul sallallahu fil fa'rati tata'u fis samini. Karena Rasul memberikan dawuh terkait dengan tikus yang jatuh di dalam mentega. Sama nih mentega. Wa tamutu fi, kemudian mati. Artinya kan jadi bangkai kan. Rasul bersabda, "In kana jamidan fa'alquhu wa ma haulaha wa kuluhu. Wa in kana ma'ian fa'ariquhu." Ya, jadi ini patokannya. Kalau mentega itu padat, padat ya. Mentega itu padat ya. Kalau padat itu, maka caranya gimana? Tikusnya diambil dan yang sekitarnya, selebihnya halal. Karena apa? Itu padat. Tapi kalau itu cair, ma'ian ya. Maka apa? Fa'ariquhu, ya sudah dibuang. Artinya tidak boleh dikonsumsi. Artinya apa? Semua menjadi najis. Ya. Karena apa? Tidak bisa dipisah. Ya, karena cair ya. Karena cair. Jadi benda cair yang suci yang terkena najis, maka dia pun menjadi najis. Mengingat tidak bisa disucikan ya. Tidak bisa dipisahkan. Itu satu ya, najis. Kemudian wa amal muskiru fa haramun tanawuruhu. Di qouli ta'ala fihi rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, ini yang memabukkan. Ya. Sebenarnya ada ayat Quran tuh ya, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Saya jadi ingat ada satu ayat itu. Lalu ada kata-kata halalan thayyiban. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dalam satu acara ya, di MUI ya, Kabupaten Sleman, ketika diskusi soal halal haram gitu, ada yang menjelaskan atau berpendapat memisahkan atau membedakan antara halal dengan thayyib gitu. Ya, dia mengatakan yang kita konsumsi itu harus memenuhi dua kriteria itu. Dia bilang itu. Satu halal, dua thayyib gitu. Lalu saya komentari ya, atau saya berikan pendapat lain ya. Kalau yang saya pahami, halal dengan thayyib itu satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisah. Kenapa? Karena itu redaksinya kan halalan thayyiban. Thayyiban itu sifat. Ya, beda kalau kulu mimma fil ardi halalan wa thayyiban. Nah, itu lain lagi. Ini nggak pakai wawu, artinya apa? Itu melekat. Satu kesatuan. Jadi artinya apa? Kalau halal itu pasti thayyib. Karena itu sifat. Ya, halalan thayyiban. Thayyiban itu adalah sifat yang melekat pada halal. Jadi kalau nggak thayyib, ya nggak halal gitu. Kalau halal pasti thayyib. Karena ini yang ceramah atau narasumber lain ini mengatakan halal yang nggak thayyib itu contohnya adalah makanan yang mengandung gula, ya nasi atau apa yang atau mengandung kolesterol itu halal. Tapi kalau dimakan oleh orang yang penyakitan ya, penyakit gula itu nggak thayyib. Oh, itu beda lagi itu. Itu kan kasuistik ya, jadi nggak bisa kemudian mengubah hukum ya. Mengubah hukum itu lain lagi, itu hukum yang tidak berlaku umum ya, general, itu kasuistik ya. Jadi thayyib itu adalah kata sifat. Jadi makanya dia halal karena thayyib. Jadi nggak ada yang halal yang baru thayyib, itu nggak ada. Kalau halal ya thayyib gitu. Ya, baik gitu. Makanya tadi kelihatan bahwa yang tidak halal itu apa? Satu tadi kan najis ya. Yang kedua apa? Membahayakan, memabukkan. Kan nggak, itu kan nggak thayyib itu. Semua nggak thayyib. Najis itu nggak thayyib. Kemudian muskir ya, memabukkan itu nggak thayyib. Kemudian juga yang membahayakan juga tidak thayyib gitu. Ya, jadi ad-darru fala yahillu akluhu. Kasimmi ya, apa itu namanya racun. Ya, racun itu nggak thayyib, maka dia nggak halal. Ya, dia membahayakan. Jadi contohnya adalah yang membahayakan sehingga ini kan dari tanaman kan, tanaman yang membahayakan. Itu contohnya adalah racun. Kemudian ini dasarnya adalah wala taqtulu anfusakum, mengapa lalu nggak boleh mengkonsumsi yang membahayakan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Ya, wa aklu hadhil asya tahlukah ya.
Jadi makan yang membahayakan itu adalah merusak jiwa, merusak diri. Ya, racun, orang kok makan racun, ya ini kan mengancam jiwa ya. Nah, maka dia itu haram. Ya, fawajib Allah tahilla, maka wajib dia nggak halal. Lakin qala Malikiyah qila at-tinu makruhun. Nah, ini ada pendapat lain. Ya, kemudian selebihnya wa yahillu aklu ma la yadurru. Ya, ma la yudurru. Jadi boleh atau halal makan apapun yang tidak membahayakan. Kal fawakihi, ya buah-buahan, wal hububi, biji-bijian, apapun yang tidak membahayakan, tanaman apapun itu hukumnya adalah halal. Qouli ta'ala, qul man harrama zinatullahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Ini ayat Qur'annya. Itu satu ya, kelompok apa namanya? Tanam-tanaman, ya, tumbuhan. Yang kedua, amal hayawanu. Nah, sekarang yang kedua adalah kelompok hewan. Fanau'ani, ada dua macam. Ma'iyun, yang hewan air, nah itu laut, nah itu sungai. Wa apa namanya? Barriyun, ya, hewan darat. Ya. Nadhkuruhuna al-halal wal haram bi ikhtisarin. Nah, ini hanya singkat saja. Wa nuhilu at-tafsila ala bahthil hayawani ad-dhabihi fi ad-dhabaih waswait. Ini nanti lebih rinci diuraikan dalam bab tentang sembelihan, hewan yang disembelih, dan soal perburuan, ya, hewan buruan. Jadi hewan ada dua kelompok, yaitu hewan di air dan yang kedua hewan di darat. Amal ma'yu, hewan yang di laut atau di air, fa yahillu minhu as-samaku bil ittifaqi. Secara ittifaq, kesepakatan, ya, apa namanya, ikan apapun ikannya itu hukumnya adalah halal. Ya, ini yang menjadi kesepakatan. Apa yang menjadi perdebatan misalnya adalah apa, misalnya khinzirul ma', ya. Apa itu? Anjing laut ada ya? Babi laut ada, babi yang di air ya, atau maksudnya di laut. Ada namanya anjing laut ada ya. Nah, ini menjadi perdebatan. Apakah itu hukumnya halal atau tidak ya? Wakal gulma itu mubah. Jadi ada khilafiyah ini. Jadi untuk anjing laut adalah khilafiyah ya. Menurut Malikiyah itu hukumnya adalah mubah. Menurut yang memakruhkan adalah sebagian ya. Sebagian Malikiyah memakruhkan, tapi yang muktamad ialah mubah. Yang lain juga mubah ya. Jadi hanya sedikit yang mengatakan itu makruh. Kemudian wala yahillu aklu difda' indal jumhuri. Tidak halal makan katak ya, kodok menurut jumhur. Ghairil Malikiyah, ya, kecuali Malikiyah. Linnahin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli difda', karena Rasul melarang untuk membunuh katak. Walau halal akluhu lam yanha an qatli. Ini dasarnya ya. Jadi dasarnya Rasul melarang untuk membunuh katak. Jadi tidak kemudian eksplisit ya Rasul mengatakan katak itu hukumnya adalah haram, itu tidak. Jadi hadisnya Rasul melarang untuk membunuh katak. Dari larangan ini kemudian dipahami berarti katak itu hukumnya haram. Sebab kalau itu halal kan boleh dibunuh. Boleh seperti ikan ya, boleh dibeli apa atau hewan yang lain ya, boleh disembelih, boleh dimakan. Ya walau halal akluhu lam yanha an qatlihi. Jadi kalau misalnya itu kok halal ya, tentu Rasul tidak melarang untuk membunuhnya. Meskipun nah ini wa abahal Malikiyah aklad difda', aklad dufadi'. Tapi kalau menurut mazhab Malikiyah itu membolehkan makan katak idlam yarid nasun bitahrimiha, karena tidak ada dalil atau nas yang mengharamkan katak itu ya. Ya, tapi kalau kita Syafi'iyah ya haram. Ya. Kalau kita Syafi'iyah ya haram. Tapi jangan kemudian pindah ke Malikiyah untuk bisa makan katak ya. Nah, ya monggo, tapi itu saya kira kita konsisten ya. Kalau konsisten ya tetap itu haram. Itu yang hewan laut. Wa amal birriyu, barriyu ya, adapun hewan darat. Ya, fayahrumu minhu aklul maitah, ya, yang haram itu apa? Bangkai, wadam, ini di Quran ada ya, darah, wa hamlu khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hewan yang disembelih untuk selain Allah. Artinya apa? Dipersembahkan kepada selain Allah. Ya. Kalau itu bukan berarti hewan yang ketika disembelih itu tanpa baca basmalah ya, itu bukan, itu beda. Kalau soal baca basmalah itu khilafiyah. Kalau Syafi'iyah mengatakan baca basmalah itu sunnah, ya. Walaupun ada mazhab lain mengatakan itu wajib. Jadi wa ma uhilla li ghairillah itu maksudnya apa? Disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah itu. Misalnya untuk sesajen atau untuk apalah ya, persembahan apa gitu yang pokoknya ini diperuntukkan bagi selain Allah. Nah, itu menjadi haram. Ya. Sampai mana tadi? Jadi
wa ma uhilla li ghairillah. Maksudnya li ghairillah bihi ay ma dzukira 'inda dzabhihi ismun ma'budun ghairullah, ya ini. Ketika menyembelih itu disebutkan nama yang disembah selain Allah. Ya, bukan berarti kok tidak baca basmalah ya, sekali lagi. Karena ada yang salah paham itu memahami ayat ini. Wal munkhaniqah, ya, kemudian wal natihah, wal mawqudah, ini semuanya dalam Quran, wal mutaraddiyah. Ya, jadi natihah itu apa yang jatuh, apa itu namanya ya? Mawqudah itu yang dipukul terus mati, mutaraddiyah ya, jatuh dari tempat tinggi yang mati. Tapi gini deh, semua ini mati tanpa disembelih. Ya, kalau kemudian disembelih dan artinya masih cukup waktu, kalau misalnya agak lama dia itu tidak segera mati, kemudian disembelih, itu hukumnya menjadi boleh. Ya. Sudah habis waktunya ya, sudah setengah jam. Ya sudah kalau gitu. Jadi sedikit tambahan sebagai gambaran, nanti kajiannya ke fikih. Ini hanya sedikit deskripsi saja atau gambaran bahwa nanti lebih lanjut soal apa yang halal untuk dikonsumsi, apa yang haram, ya kembali ke kajian kitab fikih. Jadi kita baru sampai innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Insyaallah yang lanjutannya kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.